walaupun di 2 jam terakhir ini, ya 2 jam terakhir kan ya? Terakhir. Tapi masih semangat kan? Masih. Benar, masih semangat. Masih. Mana semangatnya? Ini dia. Ya. Sebelumnya kita ini dulu ya. Apa dulu ya? Berdoa dulu ya. Walaupun di 2 jam terakhir, tapi tetap kita harus berdoa dulu biar lancar, biar dimudahkan. Tadi sempat ada kendala, aduh panik. Coba ketua kelas atau siapa pimpin doa dulu biar selamat, biar lancar, biar tidak ada gangguan. Tadi itu sempat panik kan, tapi tidak. Paniknya kenapa? Nyari buku. Ayo berdoa dulu ya. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Berdoanya sudah. Sekarang lihat saya dulu ya kehadirannya ya. Ya, Ibu. Kehadirannya bisa share dulu. Makanya ada sampai tanggal 12. Abdul Jabar Ada Ibu. hadir. Albar ada. Albira ada. Almer Hadir. hadir. Andi ada. Aryo Sakit. Aryo sakit ya. Asila Ajakan Hadir. Chandra Firmansyah Sakit. Masuk sakit sakit Ya. dan Nela Dede Hadir. sama dirimu namanya iya Ripani Airi ada PJ Mako Fauzan Mustia oh ada yang menjemput Mustia Dinasa Dason John Kevin ada Junisa Akbar ada Dian ada Nita hadir Muhammad Ramdhani Dispen. Dispen apa? Apa? Berapa hari? Sampai Hari beres. aja. Harinya aja. Muhammad Fitri Hadir. Siap. Mulan Najina ada Naufal Hadir. ada Naufal Nena Nova Ariani ada Okan ada Okan Rapai Nipa ada Rana ada Revania ada Risnaina ada Selvi Santosa ada Surya Permadi hadir Opan hadir Zalfa hadir. Berarti yang sakit 1, 2, 3, 4 ya. 4 orang sakit, 1 dispen ya. Yang dispennya sembuh. Ya, mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh, cepat sehat lagi. Cepat kesehatan lagi. Ya, itu sudah memeriksa kehadiran. Terus sekarang materi ke materi aja. Atau mengulas dulu ya. Mengulas dulu lah ya. Sekilas gitu. Kan sudah tuh ya tentang keanekaragaman gen, jenis, ekosistem itu sudah ya. Nah sekarang ke ini ya ancaman ya, ancaman sama klasifikasi. Nah, sebelum ke sana, sebelum ke materi pokok, ke materi inti, Ibu mau bertanya dulu. Kalian tahu hewan
harimau sama hewan dinosaurus. Hewan harimau tahu? Suka lihat kan ya? Pernah lihat di kebun bin? Apakah itu apa ya ibaratnya? Punah? Tongkat? Harimau bisa dibilang alam sih. Apalagi harimau Sumatera. Bedanya dengan dinosaurus. Oh, dinosaurus. Lihatnya di mana dinosaurus? TV. Fosil. Barangnya sama-sama di TV ya, Nova. Harimau lihat di TV ya, dinosaurus lihat di TV ya. Yang pernah lihat di TV, ada yang pernah lihat langsung. Langsung. Harimau dulu, harimau. Oh, harimau. Pernah. Pernah. Kalau dinosaurus tidak kan? Ya. Karena sudah punah. Bedanya apa? Coba. Kalau dinosaurus itu udah gak ada sama sekali Bu, kayak udah Sama sekali ya, udah punah. bentuk yang digambarin juga belum tentu itu Belum jelas, belum tentu benar itu dinosaurus. Soalnya kan kita cuma dapat tuh yang tahu itu fosil Gambaran doang. ya, gambaran. Itu bedanya. Ya. Kalau harimau mah Harimau. Sampai sekarang Bu, sampai sekarang masih ada Bu. Jumlahnya sudah di bawah. apa tapi apa ya apa ya cara jumlahnya lebih ke jumlahnya begitu kan ya. Memang kalian pernah lihat harimau tidak hanya di TV saja, ada yang mungkin pernah ke taman safari ya. Pernah. Pernah ke kebun bin? Pernah lihat, cuman sudah mulai kalau dinosaurus kan cuma di film di TV saja, sama di buku mungkin yang pernah lihat ya. Tapi sudah punah. Jadi kalian bisa membedakan maksudnya hewan yang langka sama yang punah. Kalau yang punah mah sudah tidak ada sama sekali. Tapi kalau yang langka mah ada. Jarang-jarang Bu, jarang-jarang ada. Apalagi yang harimau yang kulitnya putih ya. Apa sih namanya itu snow apa ya? Kalau yang putih, Harimau white. kalau yang biasa mah kan kuning, Ya, biasa ya. ya. Kalau yang putih mah Hitam putih, hitam putih ya. bukan albino itu namanya. Nah, albino sering ada di mitos harimau putih. Harimau putih sering di mitos Iya. namanya. Ya. Jadi sebelum ke inti mungkin itu pertanyaan untuk apa ya membuka lah ibaratnya konsep dari bedanya hewan yang langka sama yang punah. Apakah dinosaurus bisa diciptakan lagi? Bisa tidak? Walau alam. Gitu ya. Bisa dia muncul spesies baru. Nah sekarang ini ada apa ini tentang keanekaragaman hayati yang in situ sama ex situ. Ini materinya tentang langsung ke ini saja dulu ya, yang video aja dulu lah ya, yang tentang materinya yang tentang yang polis. Coba bisa diletakkan ini intinya, maaf ya ibu, intinya ya beginilah keadaan kami. Begitulah.
nonton videonya bukan nonton video yang ini video pembelajaran tentang ancaman ancaman keponakan. Ya Allah, ya Allah. Ada yang punya kuota? Jackson. Karena wifi-nya di sini seperti ini pakai data sendiri ya, bukan pakai wifi sekolah. Ibu pakai data sendiri. Karena apa? Kalau pakai ini sudah connect, ya. Oh nggak connect ya? Oh nggak connect ya? Speakernya ada masalah lagi di speakernya, katanya sebentar ya ada teknisi yang akan menyampaikan biar speakernya bisa connect. Sebentar ya, mohon bersabar. Tidak bisa. Sambungkan. Tidak bisa juga. Nah, kalau tidak bisa sambil menunggu ini memutarkan audionya. Ini ada literatur. Kebiasaan kebiasaan positif di sekolah ini biasanya. Nah ini ya literasi sama tadarus. Nah kali ini literasinya ya ibu lupa maaf terlewat. Literasinya tentang ini saja ya. Biasanya apa sih? Sekarang mah literasinya tentang mapel ini saja biologi. Ini ada literasi dari buku jurnal yang ibu baca. 20 The Bluetooth device is ready to pair. sampai The 20 ya. Bluetooth device is connected successfully. Apa kamu teh? Mohon bersabar ya. Karena apa? Mohon bersabar. Ya, udah bisa. Nah, kita nonton dulu ya. Terima kasih ya. Ya, Hai, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Biunisi. Saya pelestarian. Nah ini tentang ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah ini materinya ya. Jadi materi intinya, materi pokoknya kita akan membahas ini ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Ya. Jadi ibu ngasih apa ya ibaratnya sebelum tadi yang literaturnya ya, sekarang yang ininya dulu stimulusnya biar kalian di 2 jam terakhir ini tidak mengantuk ya. Cuma mengantuk Tapi Lapar. lapar oh ya nanti lah kalau lapar ngantuk. Nah ini yang ngantuk harus apa dulu? Olahraga dulu SBD nah SBD-nya nonton dulu ini lah ya. ya boleh. Durasi waktunya kurang lebih 5 menitan. 5 menitan, tidak lama. Biar materinya. Ancaman dan upaya pelestarian. Begini. Mohon bersabar lagi. Mohon bersabar lagi. Mohon bersabar lagi. Ya beginilah. Harus bagaimana? Mohon bersabar ya. Karena kalau ini pakai data ibu. Ada yang punya data? Mohon bersabar. Mohon bersabar. Sinyal wifi-nya ya beginilah. Gitu ya. Mas ini memang unggul ya. Kayak ini. Cuma untuk sinyal wifi tidak hanya di semua tidak hanya di kelas ini ya. Di semua kelas ya. Dan keanekaragaman hayati.
Oke, disimak baik-baik ya. Ancaman keanekaragaman hayati. Ancaman yang pertama adalah hilangnya habitat. Lahan untuk tumbuhan dan hewan semakin sempit, digunakan untuk pemukiman penduduk. Ancaman keanekaragaman hayati yang kedua adalah pencemaran tanah, air, dan udara. Zat pencemar atau polutan adalah produk buangan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Ini sangat membahayakan dan mengganggu keragaman serta keseimbangan ekosistem. Ancaman keanekaragaman hayati yang ketiga adalah perubahan iklim. Pencemaran karbon dioksida menyebabkan efek rumah kaca yang dapat meningkatkan suhu bumi sehingga kutub es mencair dan air laut naik. Terjadi perubahan struktur dan fungsi ekosistem lautan. Ancaman yang keempat adalah eksploitasi tanaman dan hewan. Eksploitasi yang sangat berlebihan menyebabkan kepunahan spesies tertentu. Ancaman keanekaragaman hayati yang nomor 5 adalah adanya spesies pendatang. Masuknya spesies luar dapat mengancam spesies lokal yang merupakan spesies langka di daerah tersebut. Kemudian ancaman yang keenam adalah industrialisasi pertanian dan hutan. Pertanian monokultur, yaitu pertanian yang hanya ditanami satu jenis tanaman, dapat Kalau ada yang menanyakan Ibu apa pertanian monokultur, nah ini jawabannya. Dulu pernah ada yang menanyakan monokultur gitu. menurunkan keanekaragaman tingkat spesies. Nah, begitu tadi ancaman keanekaragaman hayati. Jadi, bagaimana ya upaya pelestarian pemerintah untuk keanekaragaman hayati? Nah, yang pertama upayanya adalah dengan membuat konservasi in situ. Nah ini itu. Apa itu? Upaya pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya. Contohnya, cagar alam rafflesia di Bengkulu. Kemudian ada komodo di Pulau Komodo. Nah, yang kedua, konservasi ex situ, yaitu usaha pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contohnya, adanya Taman Safari Puncak, kemudian ada Kebun Raya Bogor. Yang ketiga, upaya dilakukan adalah pembuatan cagar biosfer, yaitu kawasan dengan ekosistem terestrial dan pesisir yang melaksanakan konservasi biodiversitas melalui pemanfaatan ekosistem berkelanjutan. Contohnya, itu ada Kebun Raya Cibodas, kemudian yang khusus untuk orang hutan yaitu Taman Nasional Tanjung Puting, dan yang khusus laut itu ada di Taman Nasional Wakatobi. Nah, ini kan tadi penjelasan tentang ancaman dan Nah, itu penjelasan dari ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Jadi ada berapa? 3. Nah, ini tentang nah, yang ulang dengan Nah, cukup? Nah, selain ini, selain dari video, udah share ke PJ. Setelah nonton, kalian bisa melirikan apa ya? Mengambil ininya, bisa dari sini ya. Bisa
Atau mau diulang lagi? Masih ngantuk? Mau diulang lagi yuk? Boleh sekali lagi. Boleh sekali lagi. Yang bagian intinya saja ya. Nah ini ancaman. Lahan untuk tumbuhan dan hewan semakin sempit. Nonton, jangan nonton kalau ya maklum lah 2 jam terakhir ya. Jangan nontonnya nonton ada berapa nih ancaman dan upaya terus kalian hayati. Yang pertama ini bilangnya Digunakan untuk pemukiman penduduk. boleh sambil Ancaman dicatat. keragaman hayati yang kedua adalah pencemaran tanah, air, dan udara. Zat pencemar atau polutan adalah produk buatan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Ini sangat membahayakan dan mengganggu permakanan serta keseimbangan ekosistem. Ancaman keanekaragaman hayati yang ketiga adalah perubahan iklim. Pencemaran karbon dioksida menyebabkan efek rumah kaca yang dapat meningkatkan suhu bumi sehingga kutub es mencair dan air laut naik. Terjadi perubahan struktur dan fungsi ekosistem lautan. Ancaman yang keempat adalah eksploitasi tanaman dan hewan. Eksploitasi yang sangat berlebihan menyebabkan kepunahan spesies tertentu. Ancaman keanekaragaman hayati yang nomor 5 adalah adanya spesies pendatang. Masuknya spesies luar dapat mengancam spesies lokal yang merupakan spesies langka di daerah tersebut. Kemudian ancaman yang keenam adalah industrialisasi pertanian dan hutan. Pertanian monokultur yaitu pertanian yang hanya ditanami satu jenis tanaman dapat menurunkan keanekaragaman tingkat spesies. Ada berapa ancaman? Upaya 3. Nah, Sekarang tuh bukan tugas. Habis nonton video, sekarang literasi. Tadi kan sambil nunggu, udah share ke page novel. Udah. Sekarang literasi, ibu kasih waktu berapa menit? Waktu literasi Sampai jam 2, Bu. sampai tadi kan udah mundur berapa? Dari jam 1 10 menit? 5 menit? sampai jam 2, Bu. Sampai jam 2 10 menit lagi. 5 menit? 10 menit? Coba dibaca dulu artikelnya. Di situ di artikel yang ibu share itu tentang hewan langka. Bukan. 20 satwa. Dan itu mah ininya ya. Ada mungkin yang 20 satwa dan puspa. Kalian mengerti? 20 satwa dan puspa yang hampir punah. Ada surili hingga kantong semat. Puspa teh. Ya ini kata-kata ya. Nah ini mah dari ininya ya. 20 satwa, 20 hewan dan tumbuhan yang hampir punah. Hampir ya. Beda lagi dengan punah. Memang sudah punah, tidak ada. Ini mah hampir punah. Yang hampir punah. Coba biar tidak ngantuk. Ayo. Kan sudah nontonnya. Harus nonton lagi. Harus bagaimana? Nopal ngantuk nonton. Oh, bapak itu ya, sama-sama.
Oka nih ya, oka. Ini kan opa wae, Bu. Baca dulu. Apakah ada 20 hewan dan tumbuhan? Kalau ibu baca mah hanya ada berapa ya? Ada 18 kalau nggak salah. 15 hewan dan 5 tumbuhan. Sok dibaca dulu. Kalau di guru mah ya 20 satwa dan puspa ya. Setelah dibaca, ibu kira 20 hewan, 20 tumbuhan. Ternyata setelah dibaca 15 hewan, 5 tumbuhan. Dan terancam punah. Minimal kamu ini tahu gitu jenis-jenisnya. Coba yang dari awal dulu lah. Dulu terus awal. Depan dulu. Ke atas, depan. Paling atas. Nah, itu. Udah ini. Gak bisa dibuka. Kenapa? Oh gitu, buka. Nah ini yang di atas apa ya? Terenggiling. Menurut tes coba ini dulu di apa? Dibaca dulu yang di atas kan satu terenggiling gitu ya. Yang di atas terenggiling sebelum terenggiling. Itu ada tingkatannya. Apendik 1, apendik 2 sama apendik 3 apa itu? Satu orang coba Pak Iri. Apendik 1 mah biar gak ngantuk ayo. Semangat buat yang terakhir. Semangat, apendik 1 naon coba. Tingkatan hewan ini lengkap. Ya apendik 1 itu apa? Apendik 1 itu seluruh spesies yang dilarang banget. di perdagangan. Apendik 2 itu spesies yang semakin terancam punah. Apendik 2, bentar dulu, dari apendik 1 dulu. Apendik 1 apa? 1 itu spesies yang apa nggak boleh ada di dalam. Nggak boleh didagang-dagangin. Yang nggak boleh jual beli. Terus apendik 2? Apendik 2 spesies yang dapat terancam punah jika terus berlanjut. Terancam punah jika Terus berlanjut. Perdagangannya kalau apendik 3 yang dilindungi oleh negara atas habitat tertentu yang suatu waktu dapat naik jadi tingkat apendik 1 atau 2. Nah itu yang ada tingkatannya ternyata mulai dari apendik 1, 2 dan 3. menurut CITES gitu. CITESnya apa? Coba dibaca. Convention on International Convention on Ibaratnya mah organisasi lah. Yang mendata, organisasi yang mendata hewan apa saja yang terancam punah langka. Gitu ya. Jadi didata. Kalau hewan mah banyak ya, ada 15 ya, mulai dari terenggiling, terus Harimau Sumatera, badak bercula 1. hewan apa saja coba? Ada 15 katanya. Badak Sumatera, badak Jawa, monyet yaki, lutung simakobu, berupa Jawa. Satunya, satu-satu. Kelompok 1 kan mana kelompok 1? Coba, kelompok 1 5. Oh 5 aja Bu. 5 sebutkan. Rusa bawean, tarsius sial, sama terenggiling, harimau Sumatera, badak bercula 1. Itu 5 kan ya. Ya. Kelompok 2. 5
Kalimantan. Terus terus Monyet iya. Choose device is ready to pair. terus belum. Lima terakhir. Kelompok berapa? Tiga kelompok. Pak ayo kelompok tiga. Tiga. Ini tiga. Itu ibu tiga. Yang mana? Itu Mas. Yang tiga. Nanti sorry ini Ada tiga. Willy, Paus Biru, Lutung, Nah, itu udah 15 ya, menurut artikel itu 15. Sekarang yang sisanya itu 5 tumbuhan ya. Yang tumbuhannya kelompok mana? Satu. Ada Wes. Ada Wes, terus acung jangkung, kandang semar, anggrek hitam sama keruing gunung. Seling gunung. Dari ya, ibu nanya dulu. Dari 5, kalau yang 15 hewan mah sudah tahu lah ya. Sudah familiar namanya. Nah, yang tumbuhan barusan disebutkan. Ibu cenah itu bukan punah. Yang tercantik. Tidak sempurna. Indah. Oke, siap. Dari 5 tumbuhan itu yang disebutkan, apakah ada nama yang asing? Keruing gunung. Ada yang Acung jangkung. Keruing gunung. Yang pertama apa dulu? Tanaman apa? Bukan. Itu yang sebagai gunung. Kalau Wes harus emang di gunung. Terus apa? Yang kedua apa? Acung jangkung. Acung jangkung ada yang tahu? Fotonya Ibu. Nggak ada itunya kan ya. Jadi acung jangkung itu apa ya? Jangkung. Bukan berdiri, menjulang tinggi gitu. Itu teh tanamannya, namanya tanaman ini bunga bangkai. Bunga bangkai. Bisa bedakan nggak Rafflesia arnoldi sama bunga bangkai? Bisa. Nah, acung jangkung teh itu namanya Rafflesia bunga bangkai. Kan tinggi menjulang katanya, tinggi menjulang itu bahasa Sunda ya. Ya, jadi bunga bangkai. Ya. Beda kan ya Rafflesia arnoldi sama bunga bangkai? Ya, ada. Rafflesia arnoldi apakah langka, punah atau bagaimana? Langka. Langka, ya, langka. Bukan di sini ada? Di hutan Kalimantan. Tapi di situ tidak ada kan, tidak disebutkan ya. Berarti nggak masuk. Jadi acung jangkung teh tinggi menjulang gitu. Itu ada di fotonya di Google kan? Tinggi menjulang, tumbuhan iPhone. bunga bangkai. iPhone pisang. Terus apa lagi? Kamu semar. Dia kayak jantung pisang. Apa semar kalau? Iya, sama. Terus apa lagi? Anggrek pisang. Anggrek hitam. Terus yang terakhir? Keruing gunung. Nah, itu ada yang dikatakan. Keruing gunung. Ya. Itu selain ada tadi dengarkanlah ya, jangan dangker bahasa Sunda. Dengarkanlah. Selain dari artikel itu, kira-kira kalian tahu hewan atau tumbuhan yang terancam punah atau Ini, Bu, langka Fikri. selain di artikel yang ibu share? Kucing merah Kalimantan. Kucing merah Kalimantan. Ambil. Tulang madu. Cendrawasih. Cendrawasih. Ya, Mas. Cendrawasih. Walabi. Mas. Anoa. Komodo. Dinosaurus. Dinosaurus kan udah punah. Opal, kalau itu gimana? Komodo bukan opal. Komodo dah. Komodo teh Appendix. dua kan? Dua bisa juga. Komodo teh banyak tapi cuma di ini doang gitu kayak. Cuma satu tempat sih ya. Jadi gak emang jumlahnya gak banyak. Terbatas. Nah ya, berarti ibu sudah kasih video tentang ancaman dan upaya. Terus ibu sudah kasih artikel berupa bacaan hewan apa saja atau tumbuhan apa saja yang punah. Nah, sekarang sudah dikelompokkan berdasarkan penilaian yang sudah ibu
gitu ya. Jadi satu kelompoknya heterogen ya, tidak yang nilainya ini gitu ya. Jadi ibu dicampur sengaja ya. Bukan sama rasa sama. Nah sekali lagi ibu-ibu ngecek aja kelompok satu yang mana, coba kelompok satu. Kelompok satu, kelompok dua Aduh, wajah pindah. Nasi di pabrik spesies agak punah, bro. kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Ih, Ada suara. roar. Lima. Ada suara. Roar gimana kelompok roar? 6 kelompok ya. Sudah membagi 6 kelompok. Nah sekarang penugasannya dari materi ini. Bapak artikel sudah, baca artikel sudah. Ibu apakah boleh nyari hewan atau tumbuhan dari selain artikel yang ibu share? Apakah boleh? Kalau menurut ibu boleh saja gitu. Cuman karena artikel yang ibu share hanya ini, itu satu ini, jadi kalian ngambilnya yang di sini saja ya, yang ibu share artikelnya, yang di situ saja. Satu kelompoknya ngambil satu tumbuhan, satu hewan yang kira-kira, bukan yang kira-kira, yang sudah mulai terancam punah, begitu ya. Ibu tadi kan tumbuhan ada 5 ini. Ya, nah kecuali yang tumbuhan ya, karena di artikel itu hanya 5, mau ngambil dari yang lain yang selain kamu, ya boleh kalau tumbuhan ya, gitu ya. Jadi kalian gini, satu kelompok, satu tumbuhan, satu hewan. Akar masalahnya bagaimana nih si hewan tumbuhan ini langka ya, panjang punah. Nah nanti kalian apa ya ibaratnya Identifikasi. bukan mengidentifikasi, Cari tahu. mencari solusi Agar tidak punah. solusi dari ya ini supaya ya kamu ikut andil lah, ikut andil itu dalam artian kamu ikut melestarikan nih supaya tidak terancam punah. Solusi dari kamu bagaimana nih supaya si nah itu ya tugasnya, bikin satu kelompok, satu tumbuhan, satu hewan, dibikin mau infografis atau poster. Oke. Kalian ciptakan solusinya bagaimana supaya si misalkan di kelompok satunya mana tadi tuh? Hadir. Kelompok satu ngambilnya mau tanaman apa? Anggrek hitam. Anggrek hitam sama apa? Hewana. Jadi hitam mas. Pesut. Nah, tapi untuk apa ya? Apa sih? Untuk jangan satu-satu gitu. Jadi berarti untuk solusinya tidak anggrek hitam, pesut gitu. Jadi disatukan lah. Oh ya. Gitu ya. Untuk hewan mah satu hewan, satu tumbuhan. Nah untuk solusinya disatukan. Tadi ada yang apa ya, masih ide, ngasih apa sih? Ibu channel kamunya. Gimana cara pengerjaan tugasnya? Apakah disatu-satukan? Satu ini gitu, disatukan saja gitu ya. Jadi kalian bikin infografis, mau yang tumbuhan, mau yang hewan. So, bebas. Menurut ini ya, menurut apa ya? Ini teh? Menurut artikel yang ibu share. Nah, kalau untuk tumbuhan boleh nyari lagi. Ibu tentukan dulu ya. Udah kan? Udah tentukan. Kelompok satu berarti sama. Maksud paham. Kelompok dua. Pada Jawa sama Kelompok tiga. Mau sama orang besar. Dari
sama tubuhannya tunjang. Kelompok 5. Sekarang buat hewannya badak Jawa. Badak Jawa. Tapi udah diambil. Berarti Badak Sumatera juga. badak Sumatera. Solusi berarti gimana? Solusi berdua saya. Firing. Berarti kepunan Solusi upaya gak sih? ada yang Upaya dan solusi. solusi nggak sih? Upaya. Siapa yang buat ini? Badak bercula 1 sama badak Jawa. Ada yang tahu sama tidak? Badak bercula 1. Beda suhunya. Beda? Yang mana ini? Beda? Beda enggak? Ada yang tahu nggak? Nopal, biasanya nopal. Badak bercula 1 sama badak Jawa. Beda suhunya. Lebih ke endemik kan? Badak bercula 1 di mana? Di ujung? Ujung kulonnya. Coba lagi semprot. Nanti coba dicari dulu mana? Cari dulu. Ada tripod lagi nggak? Berarti tadi saya mulai jam berapa ya? Jam 15 menit, berarti setengah 3. Wayangannya berarti tadi 1:15. Ada yang ini kan kalimat
126 berarti setengah 2. Setengah 26 berarti yang setengah 28 lagi. Berarti kayak selesai aja. Kalau misalkan jam 1 Iya, tadi ada. Nanti kalau jam 9. Mengajak mereka angkat ya. Mana tadi salam. Karena itu dari lumayan. Berarti mengurangi ini nggak sih potensi mengurangi yang menyebabkan potensi itu bikin mereka tuh prima gitu. semuanya. Mulai itu jam berapa? Inggris. Aku belum pernah. 7. Mulainya jam berapa tadi? Memang salah gitu. Salah apa? Jam 3 pulang. Nah, bagaimana cara melestarikan menjaga festival ikan? Sama-samanya cangkok. Poster lagi. Ada yang belum Ibu kasih waktu sampai jam 2:30 ya, harus sudah beres. Nanti satu kelompok presentasinya kurang lebih 3 atau 4 menit ya, untuk memaparkan solusi apa. Dengarkanlah dulu untuk memaparkan solusi apa yang akan disampaikan oleh kelompok dari ya, kurang lebih 4 menitan lah ya. Kalau misalkan ada yang sudah selesai ya, nanti kelompok lain menanggapinya dengan tidak ada tanya jawab ya, tidak ada tanya jawab, hanya menyampaikan saja. Kelompok lain menanggapi apakah setuju atau tidak setuju, itu saja ya. Ya. Baik, ya. So, itu penugasan kelompoknya. Kalian boleh pilih, boleh infografis atau poster. Tidak dua-duanya ya, tidak infografis sama poster. Pilih saja salah satu. Oke, amin. Iya. Atau kan bisa di posternya nggak usah banyak-banyak, lebih kayak Ada yang poster salah satu saja. Kita poster. Coba mana yang poster? Berarti dua kelompok. Yang lain sisanya infografis. Nggak tahu. Yang lain Kalian apa? Infografis poster. Siapa? Kelompok kamu apa? Ya Bu. Gimana?
aja. Terus payah jadi air tawar. Payahnya Oh. Habitatnya pernah tuh sih. Udah habitatnya. kamu tuh dari upaya kesalahan abgrade itu kayak yang harapannya berarti udah mulai terus kalian juga rencananya nasi Ada boleh sekali. bakal ada Anggrek kita. Masih pengerjaan tugas, ada kendala? Cuman kendalanya yang di sini yang tadi teh pertanyaannya ya badak bercula 1 sama badak Jawa. Beda kalau ini dikasih satu yang polisi suara berapa ya oh ya kalau Jadi itu harus ada. Jadi jauh dari kalau badak badak bercula. Ada yang cuma 1, ada yang 2. Kalau badak Jawa oh ngerti. Maksudnya jarang mana kayak gimana ya? ini bisa suara gitu mengeluarkan suara biar kayak Jadi kalau suara kapalnya kekecilan ya udah, itu bisa jadi makan. Ya bu. Indonesia bisa. ada masalah ya? apa aja saya belum apa Kamunya bilang sama mamanya nanti menjaga habitat ada masalah kalau ini yang kalau ini ada masalah tidak ada masalah tidak aman aman tidak ada masalah tidak kalau ini ada masalah enggak ya supaya kan udah mau bilang untuk cara jaga ini solusi yang kalian ciptakan dengarkanlah solusi yang kalian ciptakan itu untuk supaya tidak terjadi kepunahan kan ini si spesiesnya langka nih coba kalian ciptakan solusi supaya tidak jadi punah ya jadi maksudnya ya kalau ini tidak ada masalah ini apa apalagi sampai aman ngomong ini aman kita kan disuruh ada upayanya kayak gini namanya kayak iya iya siap kalau di PPT dapat ya kalau di PPT ini saja ya dapat lihat kalau di PPT hanya ini saja upaya pelestariannya yang in situ sama situ ini saja in situ apa pada habitat aslinya kalau in situ habitat aslinya kamu mau menghubungkannya dengan ini ya boleh silahkan melakukan konservasi ya kayak situ gitu kan sampai situ begitu mau dihubungkannya sini pokoknya harus ya seninya begitu dan penting mah direkam dari awal sampai akhir ibu mana aja ibu habitat
Nah, itu bisa ya. Dan kondisinya seperti ini, jadi ya padahal semuanya mulai dari bantuan keuangan, apa adanya. Nggak tahu masalahnya di rumah ide itu masalahnya. Bantuannya kayak itu kan baru dokter. Itu teh kan misalnya juga ada dokter. Bantuan nilai tadi dulu ada kenapa? Bantuan nilai kenapa? Pinjol ini bisa Oh, linknya ada di bisa lihat di share link aja. Upgrade dong. kan beda-beda solusi mencipta kerja kelompok. Kayaknya apa aja? Berapa menit bagi? Begitu petualang banget. Enggak. Pilih apa aja? Lagi aja. Satu ya. Kamu tuh kan ngambil dua satu, nah solusinya bisa pilih aja. Nah, satu solusi teh dua itu. Oh, Sudah aja. Link. Nah, ini dingin saya di sini juga. Ada yang sudah berapa menit lagi waktunya? 4 menit lagi Bibi. Berapa menit? Oh, berapa menit lagi? 4 menit lagi ya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 Masih ini Bu nyari. Enggak. kelompok 2 Nyari link. Dikit lagi Bu. Ada solusinya. Siap. kelompok 1 sudah, kelompok 2 Sedikit lagi. kelompok 3 kelompok 4 Berarti kalau misalnya lewat pasien deh. berapa? Oh, banyak penyaluran aja. Jadi
Jadi kalau misalnya disatuin upaya perlindungannya ada yang menjaga habitatnya, terus perlindungan dari jual beli atau kayak gitu. Terus udah sih, lebih dulu nggak ada yang oh gini, kalau yang ambil itu perkembangbiakan susah, kalau sudah susah cari makannya susah. Karena banyak kapal yang berlayar, jadi susah. Jadi susah. Baik. Jadi susah nyari makan ke situ. Soalnya banyak banana boat. Banana boat kan? Tapi harus pakai suara. Dan dirusak. Buat bukan. Berdua mau minum dulu itu. Jadi kita bikin ini Enggak gini bisa. buat apa ya? Tahu kan? Ngomong satu enggak. Oh baik itu. Oh iya. Pakai ini kan ya. Pakai ini. Ya. Baru juga enggak lah. PJ X1 Pak Iri. Kirim teman-teman kalau udah. Iya. Kalau siapa Oh iya, X banget. Enggak mau. Si Sal, mana nggak enak kelompok orang Sal? Beneran gua. Biasa anak jual dulu. Ke Pak Eri. Boleh. Pakai HP. Hujan nggak sih? Enggak. Ulangi nyari tampil dia kalau jadi sok dessert penting ayam kilo 4 Kian. yang penting udah Iya. dessert itu kamera ini kan yang penting kalian masukkan unsur atau eksikunya ya. Eksiko ini langsung pada eksikunya. Keluar habitat.
Siapa ini? Kelompok Satu belum, Bu. Cuma baca dong. Oh, belum. Siap. Siap. Kirim dong, teman-teman. Tiba-tiba ada di sini jalan apa ya? Iya, makasih banget loh. cuma segini ya. Hah? Siap. OTW, Bu, OTW. Nggak, biar mat, kamu kirim ke Bu Dede terus nanti bukan langsung di Bu Dede. Ya, emang itu pakai itu kan tapi Ini yang paling bikin banget. Satu kelompok. Coba dikirimkan ke Pak Eri. Sudah? Yang ini bukan? Yang ini? Yang difoto, Bu, yang difoto. Jadi yang mana tuh yang kamu kirim? Oh, digabung sama foto? Iya, kegabung, Bu, tiba-tiba. Oh, digabung tuh. Eh, Lumayan caranya. Pak Iri. Tolong pegangin dulu. boleh. Pindahin dulu. Oke. Atau mau ganti ini? Atau mau ganti ini? Ganti laptop? Ada yang mau laptop buat presentasi? Tapi kayaknya bakal riwah, Bu, kalau ganti laptop. iya, kalau mana saya belum dicoba juga.
Kirimnya dokumen dong teman-teman, kirimnya dokumen. Ini lagi ulang. Apalagi kalau saya program sama sama akan pecah. Iya. Oh gitu. Mikir lapar kan. Bentar ya. Ibu tahu. Ini 2 jam terakhir menjelang injury time. Oke, semangat ya. Lagi pikir habis pikir. Semangat ya. Satu kelompok hanya 3 menit ya. Siap, Bu. Siap, Pak. Mempresentasikannya. Di timer gak Bu? Boleh. Ini dari kelompok. Assalamualaikum. Sebutkan hewannya, tumbuhannya, terus solusinya apa? Nama juga nggak Bu? Nggak usah Bu. Nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok akan mempresentasikan infografis yang kita buat dari penyebab kelangkaan badak Jawa dan badak Semarang dan akan Kelompok 2 ngambilnya badak Jawa sama kantung Semar. Hewannya badak Jawa, tumbuhannya kantung Semar. Tahu kantung Semar? Kantung Semar. pertama akan badak Jawa dijelaskan oleh akan masalah fauna badak Jawa. Badak Jawa mengalami kelangkaan karena terjadinya perburuan liar. Tujuan perburuan liar tersebut untuk penjualan secara ilegal dan secara pasar melalui sulanya. Dan sulanya juga dijual hampir sekitar 2,3 miliar buat satu cula itu. Selanjutnya ada akar masalah dari flora kantung Semar yang akan dijelaskan oleh rekannya. Aku pikir. Mengalami kelangkaan karena disebabkan oleh peradangan liar melalui kegiatan liar, tapi digagalkan oleh bea cukai Lalu selanjutnya kita akan menyampaikan solusi yang kita buat untuk mengurangi kelabaran dari kedua flora dan fauna tersebut. Yang pertama akan disampaikan oleh Eva. Isnaina. Coba perhatikan. Cuma dari makanannya aja yang dari suara itu. Tahu kan? Ininya poin pentingnya solusi yang diciptakan. Solusi untuk mengatasi kelangkaan badak Semar adalah dengan melakukan pelestarian secara ekstensif. Lalu untuk pelestarian yang badak Jawa bisa dilakukan pelestarian secara in situ dengan melakukan perluasan habitat dan merupakan keamanan di sekitarnya agar tidak terjadi perburuan liar. Oleh hasil pertemuan balai bersama dan sejumlah lembaga konservasi pada 2009 disepakati untuk membangun gerakan dengan bagian conservation area (JRSPA) di Taman Nasional Gunung. Percepatan transformasi sebagian pembangunan daerah Jawa memang menjadi salah satu jalan untuk mempertahankannya dari aspek pemetaan. Pemindahan daerah Jawa di ujung kulon ke area fungsi dalam berbagai konservasi dengan cara pembangunannya membangun pagar listrik di sekitar area ujung kulon, Taman Nasional Ujung Kulon, dan juga dibangunnya jalur patroli. Sekian dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Ternyata apa yang dibicarakan buat pengadilan apa yang dibicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi Kita bukan masuk. Ayo diangkat 3 sudah. Udah. Yang mana dulu? Ini Bu. Toleransi ya. Kasihan ini hanya 4 orang.
Wah ini lah. Pada kemana kotanya? Siap. Emang boleh nih. Sudah apa sih tadi? Enggak terlalu banyak. Penyebab pulangnya lutrek. Ini ya kan? Aku nanti aku. Ini kayak gini bukan filmnya. Oh ya, satu lagi. Penjual beli. Ada orang lagi di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan upaya pelindungan terhadap mata dan pertama konservasi habitat akan dijaga dengan enak. Yang pertama dapat terlihat yang kedua adalah penerapan undang-undang tentang melindungi hewan yang terancam punah. Dan yang ketiga itu ada pendidikan dan kesadaran masyarakat. Solusi ini itu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi dan perlindungan hewan yang terancam punah. Ada Kelompok berapa ini teh? Kelompok 5 ngambil apa? Badak Sumatera dan Venus flytrap. Kalau badak Sumatera tahu ya? Tadi teh ini apa? Jawa. Badak Jawa ini badak Sumatera. Kalau Venus flytrap apa? Penangkap alat Iya. yang kayak mulut terus ada gigi. Oh, tangannya kayak gitu. kalau ini mah kamu semangat ya kalau Ya kalau mana sebenarnya bagusnya kayak hantu horse jadi Ini kayak mulut. kayak mulut gitu. Jadi kalau ada alat di mulut itu Yang keempat adalah pengembangan solusi dan perubahan iklim. Solusi tersebut akan dilakukan lalu yang terakhir riset dan pemantauan. Lakukan penelitian dan pemantauan terhadap populasi hewan yang terancam punah dalam membantu pemahaman lebih lanjut tentang spesies tersebut. sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. solusinya apa? Coba perhatikan untuk kelompok ini bagus. Yang terancam punah. Lalu yang ketiga itu ada pendidikan dan kesadaran masyarakat. Jadi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi dan perlindungan hewan yang berhubungannya. Yang ketiga ada pengurangan polusi dan perubahan iklim yang dapat membantu mempertahankan habitat alami atau hewan yang terancam punah. Lalu yang kelima itu ada riset dan pemantauan, yaitu melakukan penelitian dan pemantauan terhadap populasi hewan yang terancam punah dalam membantu pemahaman lebih lanjut tentang spesies. Ini solusinya banyak ya. Dari kelompok ini solusinya banyak ya. Dan variatif sekali. Kasih tepuk tangan ini bagus. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. So kelompok bau atau Kalian berkipas Habis saya aku. so arti udah jelas yang mana? Ini yang sulit dilakukan yang sulit dilakukan.
Siapa ya lah? Ada mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 3, kami membawa satuan dan siswa yang terancam punah yaitu orang hutan Kalimantan dan tumbuhan edelweiss. Sebelum masuk ke rumusan masalah, kita bakal bacain dulu penyebabnya dulu dari Beda bersama orang hutan. Penyebab kepunahan orang hutan di Kalimantan yaitu populasi orang hutan makin berkurang karena sakitnya habitat, akibat pembakaran hutan, kebakaran hutan, dan lahan akibat fenomena iklim seperti badai El Nino dan musim kering berkepanjangan. Serta sulitnya lolos dari kompensasi untuk pertanian, perkebunan, juga pertumbuhan. Nah, untuk penyebab edelweiss Edelweiss merupakan hama yang tidak mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan dan dalam bahkan dari yang menyebabkan berbagai binatang Lalu kita akan masuk ke rumusan masalah yang akan dibacakan oleh Ajahra. Selanjutnya, jadi rumusan masalah yang sudah dibaca sama Aldira itu orang hutan dan tumbuhan edelweiss mengalami penurunan populasi. Terus dengan adanya penurunan populasi, ada beberapa upaya pelestarian yang bisa dilakukan. Yang pertama itu konservasi ekstrim. Jadi konservasi ekstrim itu merupakan upaya yang dilakukan dalam langkah seperti kayak habitat yang dipindahkan dari habitat aslinya yang seperti kayak mengancam atau tidak aman bagi hewan dan tumbuhannya dipindahin ke habitat yang buatan manusia seperti kayak taman safari, kebun binatang, berlayar bogor. Terus yang konservasi Mohon dengarkan, kamu sekolah siapa? Lalu solusi yang terakhirnya itu ada cagar biosfer yang akan dibacakan oleh Paulda. Cagar biosfer itu suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem Sama lambung. dan suatu ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pelestariannya. Contohnya ada di kebun raya Cibodas dan Taman Nasional. Kesimpulannya, tanaman seperti edelweiss dan tumbuhan seperti orang hutan bisa terancam punah karena beberapa faktor, terutama sebagai manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia perlu memiliki kesadaran pelestarian dan melestarikan satwa dan budaya yang terancam punah. Mungkin sekian dari Universitas dari Kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti ke depan yang timer siapa? Abi weh. 3 menit ya. Ya. Bawa-bawanya. Yang itu ya. Selamat jam. Satu. John bisa John. Comulan. Pencet dulu baru.
cok gitu. Soalnya pasti. Jadi Ini kalian tahu ini apa? Semangat ya. Besok mau ada acara itu ya. Iya bu, benar bu. Harus semangat. Besok mau nonton ya. Ya Apa? bu. Sisa neraka. enggak Ada bu yang buat hal ini bu, orang yang punya tangan. Satu. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan kami akan mengulas mengenai upaya perlindungan personal hakam dan juga aspek HAM. Yang pertama kami akan memberitahukan penyebab dari kenapa sih pesudut anak kita itu bisa punah atau terancam punah. Pesut makam itu bisa punah karena dari makanan. Soalnya pesut makam itu cari makanannya dari suara. Jadi pas pesut makamnya bersuara, si apa ya kayak ikan-ikan kecil tuh nyamperin. Hah? Pakai ultrasound gitu loh, iya kayaknya gitu. Ya jadi di perairannya si apa sih di habitatnya si pesut makam tuh tidak boleh ada kapal atau banana boat. Kalau ada kapal atau banana boat mengganggu Suara-suara tersebut gitu. Jadi kayak kemungkinan kalau fisik selain dari sudah sendiri itu bakal terganggu juga, mengganggu itu biar kayak jadi kayak makanan itu bakal datang ke si pesutnya, jadi dia kemungkinan gak dapat makan. karena terganggu sama suara si kapal. Ya, Anggrek kita. anggrek Pesut kita. makam. Kemudian kalau anggrek kita minum diperjualbelikan secara berlebihan dan juga kalau pertumbuhannya juga susah, habitatnya itu bisa dibilang dirusak oleh manusia. Selanjutnya solusinya yang pertama itu apa? Solusinya menjaga habitatnya agar tidak disalahpergunakan oleh manusia-manusia kayak pembakaran liar. bisa beli. Yang kedua itu dengan menjaga anggrek kita agar tidak terus-terusan diperjualbelikan. Yang ketiga membantu perkembangbiakannya. Ya. Bisa juga diperbanyak dengan cara in vitro itu bisa menghasilkan anakan baru dengan kualitas dan kualitas yang bagus. Nah itu tuh menggunakan media yang organik, contohnya itu dari pisang Ambon. Selanjutnya itu solusi untuk yang pesutnya sendiri, karena tadi yang pesut itu masalahnya di sumber makanannya. Nah upaya itu melindungi habitatnya untuk menjaga keberadaan sumber makanan alaminya. Jadi kayak menghindari biar si kapal-kapal atau yang bisa kemungkinan mengganggu tuh nggak ada di perairannya atau di habitatnya gitu. Terus yang kedua nggak nyumbang limbah ke perairannya mereka gitu. Soalnya Ke tuh mereka. pesut makam juga perairannya teh di apa sih? Iya biasanya menjadi kelambingnya. Ini di air tawar. Jadi Ibu. gampang gitu bu limbah tuh ke air tawar. Iya. Dari Dari mana Cang? Waktunya habis. Udah ya. Aduh lama banget. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian ditambahin ya waktunya setengah. Wah, mau lagi ya bentar. Ayo, nanti kita kesimpulan penutup. Banyak bisa nih. Karasa pada orang ada banyak 3 menit dimulai. cara pengungkapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menjelaskan pelestarian flora, langka, elang jawa dan acung jamur. Konservasi itu pengertian dari konservasi secara umum yaitu upaya langkah dan metode pengelolaan dan penggunaan biosfer secara bijaksana untuk melindungi suatu flora dan fauna. Terus yang kedua tidak merusak atau mengubah kualitas dan
Yang ketiga yang meningkatkan kesadaran agar tidak mampu menjual beli plat fauna dan flora. Yaitu dengan memperketat hukum pengawasan pemburuan fauna dan flora agar tidak terjadi penjual belian fauna dan flora. Itu mengkampanyekan perlindungan keanekaragaman hayati agar manusia tahu dan paham tentang bahayanya flora dan flora dan mampu melindungi. Yang keenam itu ada melindungi fauna dan flora seperti membudidayakan flora-flora tersebut tanpa macam-macam. Jadi itu cara upaya yang kami diskusikan dalam melindungi elang flora dan acung jangkung tersebut. Sekian Ini yang harusnya yang acung jangkung dirawatnya itu teh bunga bangkai ya. Kalau bunga rafflesia arnoldina di bawah ya, yang kalau gede gitu. Kalau yang acung jangkung ini bunga bangkai yang tinggi ke atas itu, tinggi menjulang artinya teh acung jangkung. dan acung jangkung itu ada di Jawa Barat sama Timur. Nah, jadi bunga bangkai ya. Nama lainnya bunga bangkai. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu kelompok lagi, ayo kelompok. Tahu cendana? Cendana, tahu cendana? Tahunya kalau cendana kayak itu. Si batang kayu teh yang wangi ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sekarang kita bakal masih tahu apa aja sih kenapa sih paus biru ini bisa punah dan bisa punah. Kita juga bakal ngasih solusi untuk bagaimana cara menangani agar tidak terjadi pemunahan jenis dan sebagainya. Yang pertama adalah paus biru. Paus biru sengaja punah dikarenakan perburuan ilegal dan perangkap modern yang digunakan untuk menangkap paus secara masif. Paus biru juga terancam punah karena perubahannya hidup. Nah, yang kedua ini cendana itu hampir punah karena apa? Yang menurunnya populasi. Nah, belajar artinya. Nah, penyebab itu apa? Kerusakan habitat. Terus eksploitasi berlebihan. Kenapa eksploitasi? Karena jual belinya mahal, biasanya buat dijadiin vakum atau rempah-rempah. Obat, kosmetik, dan lain-lainnya. Yang mana mungkin lah manusia kalau sadar keduanya ini gak mau dijual kan ya. Terus banyak dicuri juga si cendana ini. Kamu kan kalau bapak ketika presentasi selalu bersemangat. Nah, ini ada solusinya. Kalau misalnya ini upaya pemerintah misalnya kayak misalkan ini nanti bilang pemerintah kayaknya apa sih? Oh, ini mas, mereka membuat undang-undang. Untuk mencuci dana mereka ada undang-undang tentang tahun 1986. Kedua solusinya adalah menyelesaikan cendana. Kembali ke cendana yang daerah dan mengedukasi masyarakat Solusi paus biru mengurangi pembuangan limbah atau bahan kimia yang berbahaya ke lautan bebas. Tidak melakukan pembuangan ikan paus, pelestarian in situ. Dan ada tambahan juga buat paus biru. Paus biru itu bisa ditambahin GPS ke badannya. Oh, iya. Karena sering terjadi kayak tabrakan antara kapal sama paus biru. Dan itu bisa melukai. Membahayakan ya. Mungkin sekian aja dari kita. Ya, mohon maaf kekurangan katanya. Intinya apa? Manusia itu harus sadar akan keadaan hewan dan flora. Caranya apa? Ya belajar. Ya, sekian dari kami. Ini sudah, yang kelompok sudah mempresentasikan
simpulkan dari semua yang kalian telah diskusikan. Kita sudah waktunya sudah sangat panjang sekali gitu. Terima kasih buat semuanya. Yang kelompok bagus mempresentasikannya. Yeay. Solusinya bermacam-macam. Tadi ya mulai dari kelompok 1, kelompok 2. Cuma yang paling lengkap ini tadi ya. Mantap, mantap, mantap. Well. Kita ini tahu kesimpulan dari semua kelompok, baik kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kesimpulan secara umum atau kesimpulan secara keseluruhan. Kan tiap-tiap kelompok beda-beda kan ya. Ada yang ini, ada yang ini. Bagus lah ya. Kita simpulkan sama-sama. Kesimpulannya dari ancaman apa itu? Ancaman kepunahan keanekaragaman hayati. Kesimpulannya semuanya ada yang bisa menyimpulkan, satu saja dulu. Manusia adalah sumber bahaya paling utama. Faktor terbesarnya Jadi ibaratnya dari kitanya dulu ya. Iya, betul. Kita sebagai manusia Betul. harus benar-benar sadar, harus menjaga kelestarian, jangan serakah, jangan apalagi nopal, tapi bagus kamu. Jangan berpikir alam hanyalah ladang untuk uang, tapi alam adalah tempat untuk kita berubah. Quotes of the day hari ini. Sekali lagi, jangan mereka sama kesimpulan secara umum, secara ininya sok apa? Alam bukanlah tempat untuk ladang uang, tetapi alam adalah tempat untuk kita berlindung. Kesimpulan sama refleksi sama ya, refleksi atau kesimpulannya itu secara umum itu dari kalian pribadi seperti itu, tiap kelompok sudah. Nah dari ibu sendiri lebih ke pribadi kita ya, kita jangan serakah ya. Yang pertama harus jaga lingkungan kita sebaik mungkin, jangan sampai terjadi kehancuran itu saja ya. Akibat tangan kita yang serakah itu aja ya. Itu poin pentingnya. Terus ya sudah, untuk kesimpulan sudah, refleksinya sudah. Mungkin refleksinya antara ini saja ya. Ibu ke kamu, bagaimana mengajar hari ini? Terus refleksi kalian, apakah menyenangkan pembelajaran ini? Kalau pembelajaran terakhir kalian tetap semangat? betul. Sangat. Aduh ya, saya satu always selalu. Itu saja mungkin ya untuk materi ancaman kepunahan keanekaragaman hayati. Bentar ya, Ibu ini kalau ya tidak salah tentang materinya tentang kita ingat dulu materinya tentang ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Pembelajaran hari ini untuk ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati selesai. Diam. Bukan di kebun binatang. Jangan mentang-mentang Udah, bukan di kebun binatang. Satu tuh mini zoo. Ya. Aku manusia. Untuk pembelajaran selanjutnya nanti klasifikasi ya. Ya, Siap, Bu.